Bismillah. Halo para pendengar dan pemirsa Suyanto.id dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Nah, Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pendidikan Suyanto.id, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Jika sekiranya Anda semua memiliki pengetahuan yang perlu dibagi-bagikan kepada sahabat, kolega, jangan ragu-ragu, beritahu kami, Suyanto.id akan menemani untuk berbagi pengetahuan kepada para sanak saudara, kerabat, dan sahabat kita. Nah, kali ini kita ada di episode 20, merupakan kuliah tausiah dari Dr. Zainal Mutakin Sofro, yang kesehariannya beliau adalah pengajar atau dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Dan sekarang kita akan membahas mengenai organ tubuh yang luar biasa, yaitu hati. Dan ada ungkapan, mengapa sakit hati? Sakit hati apa obatnya? Ini kita tanyakan ke tausiah Dr. Zainal Mutakin. Ya, kesehariannya sekali lagi tadi Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran, kemudian ada juga kesehatan masyarakat dan keperawatan. Nah, kita sapa dulu. Dok, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kita tepat 1 minggu, tidak dinanti-nanti terlalu lama, Dok, oleh Alhamdulillah. kita. Dan insya Allah hari ini, Dok, tolong diberi pencerahan mengenai hati, karena ini sering sekali disebut-sebut oleh anak-anak muda yang sedang dilanda sakit hati, menyakiti hati, patah hati, banyak sekali istilah tentang hati. Monggo, Dok, monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya bersyukur mendapat tema yang luar biasa, karena memang karena keterbatasan bahasa kita ya. Nggih. Jadi sebetulnya hati yang dimaksud itu bisa liver Ya. atau jantung. Nggih. Gitu. Kalau tadi disinggung-singgung sakit hati, saya kira kok lebih cenderung ke broken heart. Benar, ya. Jantung ya. Nah, kalau hati yang dimaksud liver tadi itu sebetulnya organ yang sangat luar biasa. Peran utamanya adalah untuk mengamankan bahan-bahan yang sudah terlanjur masuk di dalam perut ini supaya tidak berbahaya bagi tubuh. Gitu. Jadi termasuk obat terutama. Itu yang mengamankan itu adalah liver. Hati. Ya. Jadi, Dok, hati itu merupakan second layer pengaman. Setelah misalkan saja ginjal, kemudian ada juga empedu. Gimana, Dok, posisinya itu? Ya, jadi posisinya itu di dalam sistem organ yang dinamakan GI tract. Gastrointestinal tractus atau sistem pencernaan, Prof. Jadi apapun yang masuk ke dalam usus ini nanti akan diamankan di dalam liver tadi, ya. Dan yang menarik bahwa liver ini ada 2, Prof. Ya, sehingga kalau satu rusak masih bisa ditanggulangi oleh liver yang kedua. Jadi double itu, Prof. Double tapi melekat jadi satu, Dok, itu. Jadi satu, Prof. Tidak terpisah. Terpisah, ya. Terutama ini loh, Prof. Orang itu begitu mudah mengkonsumsi obat, apalagi kan banyak obat yang tidak harus lewat resep ya. Ya. Mengobati sendiri. Mengobati sendiri itu apapun itu akan menjadi kerja keras dari hati. Ya. Sehingga jangan salahkan kalau hati ini mudah sekali mengalami gangguan atau liver disease. Ya. Nah, lebih penting lagi, Prof, dalam kehidupan keseharian. Orang itu kan sering capek gitu. Karena kadang pekerjaan yang tidak pernah selesai, apalagi di penghujung tahun ini, Prof. Gitu. Orang itu kan harus menyelesaikan semuanya. Ya. Tahun anggaran. Tahun anggaran. Jangan lupa, Prof. Ya. Yang namanya liver ini juga harus mengubah sampah menjadi bahan yang berguna.
Oh, ya. Jadi kalau habis olahraga misalnya, itu kan ada byproduct atau produk sampingan Ya. yang dinamakan asam laktat, Prof. Asam laktat, ya. Ya. Asam laktat itu nanti akan dirubah menjadi zat gula, Prof. Oh. Sebagai bahan energi lagi. Ya. Ya, Tapi itu pun harus masuk ke dalam liver atau hati. Ya, ini ya. kita konsensus kita liver itu Liver ya, ini liver. ya, liver hati, ya. Sehingga dia harus mengolah sampah tadi itu yang dinamakan siklus Cori. Siklus Cori. Iya, orangnya yang menemukan itu namanya Cori, Prof. Cori. Ya, itu sampah-sampah ini mau dibuang kemana? Seperti tadi kan Prof. Sianto sudah hafal itu. Lewat ginjal. Ternyata tidak, Prof. Jadi sampah dari kelelahan kerja kita tadi, Prof, itu namanya asam susu. Oh, asam susu. Yeah. Lain dengan asam laktat tadi. Asam laktat itu ya asam susu tadi, Prof. Oke. Yeah. Asam susu atau asam laktat itu nanti dibawa ke hati atau liver untuk dirubah menjadi zat gula, Prof. Sebagai sumber energi. Ya. Sehingga ini menarik sekali, Prof. Ya. Sampah kok bisa di recycling. Iya. Wah. Ya, ini. Tapi kalau istilah kedokterannya namanya gluconeogenesis. Jadi pembentukan zat gula dari sampah. bahan sampah tadi, Bro. Bukan dari glikogen misalnya. Ya. Gluconeogenesis. Gluko. Oh, gluko. Okay. Neo itu kan baru. Baru, oke. Okay. Genesis ya. Jadi pembentukan. Iya. Jadi ini yang menemukan namanya Cori, maka dinamakan siklus Cori. Wah, luar biasa ya. Jadi minta maaf, Prof. Orang yang profesinya atlet itu banyak sekali mengalami gangguan hati ini. Hati setelah tidak jadi atlet. Atau selama during in the meantime ya. Itu juga bisa. Jadi sekali lagi, kenapa, Prof? Ini menarik sekali. Kalau di luar negeri, Prof, itu orang itu berolahraga itu diukur betul loh. Ya. Supaya asam laktatnya itu jangan terus meningkat, Prof. Itu yang ada yang dinamakan OBLA, Prof. Ya. Onset blood lactic accumulation. Ya, luar biasa. OBLA namanya. OBLA. OBLA. Ya, OBLA. Nah, masyarakat kita ini kan baru kenal lagunya Beatles. Oblada, obladi. Gitu. Jadi kapan itu asam laktatnya itu sudah mulai naik? Dan istimewanya mereka, Prof, produksi asam laktat itu digandeng dengan detak jantung, Prof. Oh, luar biasa. Jadi ketika kadarnya naik sampai 4 milimol misalnya per liter, itu diperiksa, Prof, lewat daun telinga, Prof. Oh. Ya, jadi setiap 3 menit kita ambil darahnya, Prof, dari telinga ini. Ya. Kenapa telinga, Prof? Karena supaya lengan bebas bergerak, bebas bergerak, ya, Prof. Ya. Nah, masa ketika bergerak terus diambil darahnya dari jarinya kan terganggu, Prof. Ya. Kalau telinga mudah recovery-nya, Dok. Begini, Prof, istimewanya, Prof, ya, telinga itu tidak ditusuk berkali-kali, Prof. Nah, ini kan setiap 3 menit kita cek itu. Ya. Nah, itu dikasih balsem, Prof. Oh. Tapi bukan Remason, bukan Konsepen. Itu balsemnya khusus, Prof. Oh, yang untuk anti sakit itu yang kadang-kadang pemain sepak bola cedera atau didatangi terus diusap-usap itu balsam itu kali, Dok. Ini beda lagi, Prof. Balsemnya ini supaya pembuluh darah yang tadi ditusuk tidak segera menutup. Itu namanya salep vasodilator. Oh, vasodilator, ya. Ya, insya Allah agak sulit dicari di apotek, apalagi di K24, Prof. Jadi itu nanti kalau perlu diperiksa tinggal mejet saja keluar darahnya lagi. Jadi tusukannya sekali saja. Ya. Setiap kita memerlukan aliran darah setiap 3 menit cuma dikeluarkan, kemudian nanti kita periksa. Oh, makanya
anak-anak ditindik di situ nggak masalah, Dok, ya? Ya, Bang? Persis. Dan ini Prof, istimewanya Prof ya. Rahasia di balik stamina mereka. Ya, Prof kalau wingi mirsani mboten Indonesia lawan Singapura? Wah, kebetulan boten. Betul Sobat, enggak apa-apa Prof. Yeah. Cuma yang paling menarik Prof, orang Indonesia itu paling senang ketika di awal. Oh iya, iya, iya. Prestasinya gemilang gitu. Mengalahkan Malaysia 4-1. Tapi coba perhatikan, ya, in the long run, lo kok loyo ya? Nah ini loh Prof, nun sewu. Jadi mereka itu sangat berhitung tentang kelelahan, Prof. Oke. Nggak usah sepak bola lah, badminton juga begitu kan. Iya, iya. Kalau kita dapat rubber set itu setengahnya kok, waduh, wis kesel dhisik. Iya, iya, betul. Yeah. Ini menarik Prof ya, tema kita hari ini. Kita ini jangan terlalu eufori. Eufori. Ya, melihat atlet-atlet kita itu, ya minta maaf. Awalnya babak penyisian oke, begitu final kok habis semua tenaganya. Ya, ya. Karena livernya nggak bekerja baik, Dok. Ya non saya Prof, pembelajaran kita tentang sistem energi ini kurang digiatkan. Ya. Jadi sekali lagi, tadi Prof, dengan pengetahuan asam laktat tadi Prof, kita sudah bisa mengetahui oh latihannya itu sekian saja. Dan itu dikaitkan dengan heart rate Prof. Detak jantung. Jadi kita tahu, oh ketika detak jantung sekian, asam susu kita ini sudah mencapai ambang batas untuk lelah. Sehingga kita tidak boleh melampaui itu, Prof. Aduh, saya kalau tenis itu ya ugal-ugalan, Dok. Belum punya ilmu ini, Dok. Wah, sudah terlambat. Nun sewu, Prof. Ini menarik sekali ya. Jadi ayat di dalam Al-Dhariyat 21. Ternyata yang mengamalkan tuh ya, yang nun sewu, yang tidak pernah baca Al-Quran gitu. Tapi ternyata lebih karena aplikatifnya, Prof. Luar biasa. Ya. Ini Prof, jadi nun sewu, kita belajar biokimia, hebat Prof. Itu textbooknya. Tetapi hanya berhenti pada teori saja, Prof. Nah, jadi sekali lagi Prof, kita ini di samping hulu kita pelajari, hilir juga dipelajari. Maka dulu waktu kami belajar fisiologi Prof, ini ada sesuatu yang mengganjal di hati. Nah, ini bukan liver loh Prof. Ini ilmu yang bagus sekali, ilmu faal ini. Ya. Tetapi alangkah lebih bagus kalau bisa diaplikasikan, Prof. Nah, mengapa ada ilmu applied physiology? Applied physiology. Jadi fisiologi terapan, Prof. Ya, ya. Dan menarik, Prof. Kami ini pulang dari Austria yang terakhir itu, Prof. Ya, sekitar tahun berapa itu? 2019, 2009 kalau salah, Prof. Itu saya dioleh-olehi balsem tadi, Prof. Oke. Ya. Tetapi ternyata, Prof, mobil saya itu didodos oleh orang yang iseng, Prof. Iseng. Lalu balsemnya dicuri? Ya dicuri, Prof. Kok ya tahu, Dok, kalau ada. Tapi, minta maaf itu kan tas saya tinggal di mobil itu. Oke. Tapi saya maklum, Prof, karena orang Indonesia itu apa ya? Handarbeninya itu kuat sekali, Prof. Milikmu juga milikku gitu loh. Subhanallah. Itu akhirnya lewat saja. Padahal itu luar biasa, Prof. Itu alat-alat penelitian saya itu susah didapat di Indonesia ini. Ya. Luar biasa. Jadi sekali lagi fihi khairun insya Allah, di balik itu ada kebaikan. Ya. Sekali lagi, Prof, menjadi catatan. Kalau liver ini bekerja terlalu berat, itu ya kewalahan juga, Prof. Oke. Jadi saya sangat senang mendengar kejujuran Prof. Saya ini kalau main tenis itu ya. Iya, Dok. Itu 3 set kalah. Ya, 3 set itu kalau ditantang, dibombong orang, wah, untuk kok nggak berani, bangkit lagi, Dok. Dan itu saya itu sudah pada puncak kelelahan itu. Dan akhirnya terus kram-kram itu, jari-jari pada lengket. Saya itu, subhanallah. Makanya non sewu, Prof, model Pak R. Fahrudin itu kalau badminton selalu double, Prof.
Dan beliau selalu pada posisi di depan, dan yang di belakang itu pasti yang muda loh, Prof. Setiap ada bola datang, Prof, beliau itu membungkuk, Prof. Ya. Termasuk kalau ada permainan netting, itu beliau ambil, Prof. Terus yang marah itu kan yang di belakang. Wah, kalau model begini caranya, kapan kita menang? Dijawab beliau, Prof, urip iki aja ngoyo. Jadi beliau tidak akan terpancing walaupun dibully apa gitu, Prof, ya. Saya belum, Prof, karena ada dalam surat Al-Furqan ayat 63. Wa idza khotabahumul jahiluna qalu salama. Kalau kita diejek sekalipun, Prof, itu tutur kata kita selalu membalas dengan salam. Ya. Saya belum bisa, Dok, itu waktu masih. Subhanallah. Makanya banyak orang mati di lapangan tenis itu ya, karena saya kira faktor kelelahan yang luar biasa, Dok. Betul, Prof. Betul, Prof. Dan minta maaf, Prof, ini pengetahuan ilmu kedokteran terbaru, Prof. Di batang otak itu, Prof, ada 2 titik loh. 1 titik yang memelihara jantung, 1 titik yang bisa menghentikan jantung loh, Prof. Wow. Nah, titik yang kedua inilah yang sangat sensitif ketika tubuh kekurangan oksigen. Jadi belum jaminan, Prof, EKG jantungnya baik, begitu main tenis kok mati ya? EKG-nya baik, begitu goes kok mati ya? Itu kan kurangnya oksigen tadi, Prof. Itu hasil dari kerja batang otak yang satunya. Itu namanya apa, Dok, spesifik itu? Menurut saya, Prof, DMX. 7 hours. Ya. D itu dorsal bagian belakang, ya. Dorsal. M DNX dorsal nervus dorsal nobis ke-10. Ya. DN10, Prof. DN10. Ya, jadi D-nya dorsal itu belakang, N-nya itu nukleus. Ya, nukleus. Kemudian X-nya itu 10 itu saraf otak ke-10. Berdekatan dengan vagus 4 itu, Dok. 9. Itu tetangga, Prof. Justru secara evolusi, Prof. Secara evolusi, yang dorsal itu yang awal, nanti keluarnya saraf yang old, yang kuno. Kemudian di depan itu ventral. Nah, di depannya itu adalah yang smart tadi, Prof. Ventral vagal system, ya. Jadi sekali lagi, ada ungkapan yang main belakang itu ya nggak baik, Dok, ya. Jadi orang yang misalnya nyogok-nyogok main belakang akhirnya celaka. Betul saya. Seperti saraf kita. Terus. Ini pertanyaan terakhir, Dok. Ini karena menarik. Nah, saya pengen bahwa ini akan dieksplor lebih detail lagi untuk episode berikutnya nanti, Dok. Ini pertanyaan terakhir saja, bahwa adakah korelasinya dengan usia, Dok, tentang kecanggihan liver itu untuk mengubah sampah menjadi energi? Kembali, Prof, kalau kita kembali ke konsep dasar, sejak usia 30 itu memang seluruh fungsi organ itu menurun, Prof. Luar biasa. Menurun. Maka, Prof, kalau kita perhatikan ya, detak jantung untuk resep olahraga itu disesuaikan dengan usia, Prof. Usia, Mengapa ada rumus 220 kurangi usia? Saya tawar lagi, Dok, diturunkan 10% darinya. Katanya harus hati-hati kalau sudah tua seperti saya. Ya, jadi sekali lagi memang itu pandangan ahli jantung, Prof. Ahli jantung itu kan sangat hati-hati, sehingga itu yang disampaikan Prof. Suyanto itu pastilah suara kemufakatan dari ahli jantung. Tapi kalau dokter ahli olahraga tetap 220 kurangi usia. Itu detak maksimal loh, Prof. Ya, detak maksimal.
tidak maksimal itu artinya tidak sepanjang aktivitas sebegitu, Dok. Itu kan pada waktu peak activity. Nah justru ini menarik Prof dengan fenomena Gunung Semeru kemarin. Orang itu kan tidak pernah menyangka ada erupsi. Bahkan BMKG loh Prof. Nah, kenapa Prof kita ini perlu olahraga yang teratur dan terukur? Itu untuk mengantisipasi kalau ada kondisi-kondisi yang tidak terduga, Prof. Orang disuruh lari-lari, Prof, coba. Itu kan nggak pernah lari-lari karena dipaksa, karena ada awan panas. Ini yang berbahaya, Prof. Ya, betul. Saya kira, Prof, dalam forum ini justru ini edukasi yang bagus sekali. Olahraga itu ya memang berat, Prof. Ya, betul. Tapi coba, gitu. Ya. Baiklah, Dok. Ini informasinya sudah luar biasa banyak dan mengedukasi kita semua. Mudah-mudahan, dan kita juga dekat Merapi harus olahraga. Siapa tahu harus lari-lari. Nanti kalau nggak pernah olahraga, kita celaka karena nggak olahraga, bukan karena lahar Merapi, saya kira. Terima kasih. Mudah-mudahan minggu depan kita ketemu lagi, Dok, akan memperdalam fungsi hati dalam arti liver, dan supaya kita sehat, dan mudah-mudahan itu kan sebenarnya bisa ditindaklanjuti oleh ahli-ahli sampah, bagaimana sampah itu diolah sesuai kerja hati, jadi bisa dibikin energi yang baru. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.